Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Allah wabarakatuh. Wajib membaca surat Al-Fatihah bagi satu. Imam wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, orang sholat sendiri wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Wajib. Tapi kalau makmum yang menemui imam dalam tempo nggak cukup membaca Fatihah, nggak wajib. Contoh, kita baru sebagai makmum Allahu Akbar, imam ruku, ikut ruku. Tapi waktu makmum takbiratul Allahu Akbar begini, imam masih berdiri dan cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Satu, membaca surat Al-Fatihah nggak boleh di dalam hati, harus diperdengarkan kepada kupingnya sendiri. Yusmi nafsah. Bismillahirrahmanirrahim. Biarpun orang lain nggak dengar, tapi dirinya dengar. Nggak boleh, nggak sah, harus memperdengarkan. Maka membaca, ini yang kedua, membaca Fatihah di dalam hati nggak sah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian, baik, kalau seandainya membaca Fatihah plus terjemah, batal Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, puasa semesta alam, batal. Karena Fatihah harus langsung, nggak boleh ada jedanya kalam ajnabi. Nggak boleh dijedai, dikasih jeda sesuatu yang bukan dari bagian Fatihah. Jadi alhamdulillah sampai terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Anda tidak boleh alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullah, apa itu? Astagfirullah, nggak bisa. Alhamdulillah harus sambung, termasuk terjemahan nggak boleh. Baik, tapi kalau ada orang mendengar, ini yang keempat, kalau ada imam baca Al-Fatihah kemudian dia menghayati dengan hatinya, difahami maknanya, sah-sah saja, dan memang seharusnya seperti itu, sambil kita mendengar, sambil kita menghayati maknanya. Kemudian setelah imam baca waladhdallin amin, baru kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, kalau ada makmum ingin membaca surat Al-Fatihah bareng dengan bacaan imam, adalah sah. Cuman sebaiknya adalah bacaan Fatihahnya adalah setelah imam. Cuman karena takut tiba-tiba imamnya waladhdallin amin ruku, maka seorang makmum pun membaca bareng boleh. Imam membaca, tapi sunnahnya makmum itu setelah imam. Maka setelah imam waladhdallin amin, baru makmum baca surat Al-Fatihah. Yang kelima, yang keenam, maka hendaknya ada tolong-menolong yang baik. Sunnah bagi imam setelah waladhdallin amin, memberikan waktu makmum untuk baca Fatihah. Namanya saktah, diam sesaat. Waladhdallin amin. Dan imam dalam diamnya ini membaca ayat yang akan dibaca. Diperkirakan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Makanya makmum baca surat Al-Fatihah maksimal, kemudian imam baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Makmum bisa mendengarkan sempurna bacaan imam. Itu adabnya, seperti itu. Kalau ternyata makmumnya buru-buru baca Fatihahnya sebelum imam pun juga sah. Karena rukun qauli boleh mendahului imam kecuali takbiratul ihram. Kalau takbirnya sama salam, kalau takbirnya sama salam dulu imam, kacau, Allahu Akbar, imamnya belum, nggak sah ya. Baik, itu saja insyaallah. Jadi jangan dengan hati, kalau hati tidak sah, harus diucapkan dengan lisannya. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, makmum di mana baca Fatihah? Di tempat dia lah. Tiga mazhab tentang masalah makmum membaca Fatihah, tiga mazhab. Pertama, mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Ketika Ustadz Al-Mukarram, Ustazuna, Ustadz Ja'far Hasibuan membaca Al-Fatihah tadi, maka makmum diam
Setelah selesai dia baca Fatihah, maka dalam mazhab Syafi'i makmum membaca Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau tak baca Fatihah. Mazhab Syafi'i baca. Yang kedua, mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah sama sekali. Dalilnya, al-imamu junnah, imam penanggung jawab, faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Yang ketiga, mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat tarawih, solat witir, solat jumat, maka makmum tak perlu baca Fatihah, karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi solat zuhur dan solat asar, makmum baca Fatihah, karena dia tak mendengar bacaan imam. Maka dalam masalah baca Fatihah bagi makmum, tiga mazhab. Mazhab Syafi'i wajib baca, mazhab Hanafi tak perlu baca, mazhab Maliki tengok dulu solat jahar apa solat sir. Nah, kapan kalau kita ikut mazhab Syafi'i, makmum baca, kapan dia baca? Dua pendapat. Yang pertama, selesai imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, situ dia baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sedangkan pendapat yang kedua, diikutinya bacaan imam. Nah, ini pendapat kedua. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, atau serentak dia dengan imam. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maka selesai imam baca Fatihah, dia tak membaca lagi. Nah, Ustaz, pendapat mana yang Ustaz pilih? Saya membaca Al-Fatihah setelah imam baca Fatihah. Mana cukup waktu? Ada jemaah yang komplain sama saya, kalau saya baca Fatihah setelah imam tak cukup waktu. Ente baca Fatihahnya pakai lagu apa? Baca Fatihah tak sampai 2 menit, sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dah, yang pula membaca macam Muammar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah seminggu baru selesai. Assalamualaikum Ustaz, saya sering mendengar ketika sedang sholat berjamaah ada makmum yang membaca ulang surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Apa hal tersebut dianjurkan Ustaz? Mungkin bukan mengulang, karena membaca Al-Fatihah itu dalam Syafi'iyah bagian dari rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Makanya dalam sholat berjamaah imam diminta memberikan jeda kepada makmum untuk bisa membaca Al-Fatihah paling minimal 3 ayat. Batasan 3 ayat ini ditetapkan oleh para ulama karena jumlah ayat paling sedikit dalam Al-Quran itu 3 ayat di Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya seorang imam walaupun membaca ayat, kalaupun cuma 1 ayat dan panjangnya serupa sama dengan 3 ayat di Al-Kautsar ini, maka dinilai sah, cukup. Ya, misal membaca Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai ujungnya walaupun cuma seayat itu sah hukumnya. Ya benar gitu, karena senilai dengan apa yang tadi dianggap sah. Karena itu Al-Fatihah, kalaupun kita mau mengejar untuk membacanya misalnya, dan kita ingin bacakan itu dalam salat, maka imam memberikan jeda. Bisa 2 caranya. 1, memberikan jeda setiap bacaan ayatnya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebentar, makmum mengikuti. Artinya ada jeda sedikit, walaupun mungkin 1 detik atau 2 detik. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jelas? Baik, ada imam yang bacanya hadar. Hadar itu bacaan cepat dengan kondisi tertentu. Dia ada hadar, yang ada mutawasit, ada tiwal. Hadar itu bacaan cepat tapi tajwidnya terpenuhi semua. Jadi kan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 2, termasuk mad alif disukun. Ya mutawasit jadi 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian tiwal itu 3 detik, 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Misal 6. Tapi setiap jedanya diberikan jeda 1-2 detik supaya makmum bisa mengikuti itu sampai waladhdallin. Jelas? Nah, ada imam yang baca hadar kadang menyatukan ya ayat 1, kedua, ketiga, keempat bacanya wisal nyambung. Ya, misal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Maka setelah waladhdallin dia berikan jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda dulu sebentar. Ya, 3 detik, 4 detik, makmum baca. Ketika diduga sudah sampai Ar-Rahmanir-Rahim 3 ayat, baru masuk surah Yasin. Bikin makmum dulu ya, merasakan kenikmatan sholat. Allahu Akbar. Tarawih itu ya. Maka boleh jadi khusnudzan dia mungkin sedang baca Al-Fatihah pada saat itu karena tak sempat mengikuti bacaan imam yang membacakan ayat per ayat. Jelas ya? Allahu ta'ala a'lam bissawab. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah. Wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan? Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku. Apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam. Karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan? Tapi tidak selesai, sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca. Nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, gitu kan? 3 gerakan artinya ruku, sami Allahu hamidah, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam. Karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh, 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan? 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum, kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladdallin, amin. Lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu, sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan, mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya, kalau saya tidak salah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah, baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah, batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah, sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas, ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar.
Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain gitu kan. Nah kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan nggak dengar sama sekali. Mereka tetap baca Al-Fatihah, selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu, seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar. Dan pada saat mengatakan waladhdallin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladhdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam.